Kita memulai acara hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Pak. Kita berdiri sejenak. Sudah siap? Terima kasih. Hadirin di belakang duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, Bapak Prabowo yang kami hormati, calon presiden nomor 2. Kehadiran Bapak pada hari ini melengkapi program kami Road to HPN dengan mengundang 3 calon presiden sebagai wujud daripada partisipasi organisasi PWI sebagai organisasi terbesar dan tertua untuk mendatangkan calon presiden agar program-program yang akan dijalankan dan segala unggulan seandainya nanti terpilih dapat disampaikan langsung kepada anggota PWI pada khususnya dan wartawan pada umumnya. Kami akan langsung memberi kesempatan kepada Pak Prabowo untuk menyampaikan pikiran-pikiran, gagasan dan program unggulannya, tetapi saya ingin menyampaikan bahwa kehadiran Pak Prabowo di sini mungkin tidak bisa lama karena tadi beliau diminta untuk bertemu dengan Presiden di Bogor sekitar jam 2. Jadi harap dimaklumi kondisinya berbeda dengan yang kemarin karena ini mendadak sekali. Tadi memang kami baru mendapat info sekitar jam setengah 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nggak salah. Jadi saya diminta menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, terutama pengurus PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, yang saya hormati Ketua Umum Pak Henry Bangun, Ketua Dewan Kehormatan Pak Sasongko Tejo, Wakil Ketua Dewan Pers Pak Agung Dharmajaya, Sekretaris Jenderal PWI Pak Said Iskandar Shah, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Pak Sulfiani Lubis, Wakil Ketua Dewan Penasehat Pak Timbo Sihaan, Ketua Bidang Organisasi Zulman Syah Sekedang Pak Zulman Syah, Wakil Ketua Advokasi dan Pembelaan Wartawan Ibu Kristiana Celsia Chan yang saya hormati, Ketua Bidang Pendidikan Bapak M. Nasir, Ketua Bidang Luar Negeri Ibu Ninu Mardiana, Wakil Ketua Bidang Luar Negeri Ibu Peti S. Fatimah, Wakil Sekjen 1 Raja Parlindungan Pane, Wakil Sekjen 2 Ibu Ratna Susilawati, Ketua Dewan Pendidikan Marah Sakti Siregar, Wakil Ketua Umum Ami Amanto, Direktur UKW Firdaus Komar, Wakil Bendara Umum Saudara M. Ihsan, kemudian hadir juga di sini Pak Doli Parindungan Pasaribu, Ya. Horas Maju-Ajua. Kemudian Saudara Agus Sudibyo, Ketua Dewan Pakar. Terima kasih atas undangan ini, dan saya sudah menyiapkan buku untuk saudara-saudara sekalian, lengkap. Buku ada, kalau tidak salah ada berapa buku ya? Ya, ada 3 judul ya. Ada 3 judul. Yang satu buku saya tentang kepemimpinan militer, ada dua jilid. Dari situ bisa dipahami latar belakang saya, nilai-nilai yang saya hanut, falsafah yang saya hanut, falsafah hidup, falsafah pengabdian, dan ikon-ikon ataupun idola-idola dalam kehidupan saya, siapa yang saya pegang sebagai panutan saya panjang sejarah. Kemudian yang kedua adalah pemikiran saya tentang kondisi bangsa Indonesia yang saya tuangkan dalam sebuah buku namanya Paradoks Indonesia, ya. Yang terakhir adalah strategi transformasi bangsa. Itu adalah kulminasi daripada pemikiran saya, pemahaman saya tentang pengalaman dan kondisi bangsa Indonesia yang akhirnya tertuang dalam strategi transformasi bangsa yang sebenarnya intinya adalah jawaban terhadap dilema atau paradoks Indonesia, yaitu bahwa sistem ekonomi yang cocok untuk Indonesia menurut keyakinan saya adalah bukan sistem kapitalisme neoliberal, tetapi sistem ekonomi Pancasila yang merupakan penggabungan yang terbaik dari sistem kapitalisme dan yang terbaik dari sistem sosialisme, dan yang berakar kepada pengalaman Indonesia sebagai negara yang cukup lama dijajah dan yang bangkit, ingin merdeka dan ingin hidup makmur. Di situ
akan dilihat bahwa yang seharusnya kita anut adalah ekonomi Pancasila, yang tidak lain adalah ekonomi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dan di mana sudah sangat jelas cetak biru pembangunan bangsa sudah ada dalam Undang-Undang 45. Mulai dari pembukaannya, di mana tujuan nasional ditegaskan, kemudian filosofi ekonominya sudah sangat jelas dalam pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 45, ya, bahwa ekonomi Indonesia harus berazaskan kekeluargaan. Itu sudah sangat jelas. Saya kira intinya itu dalam strategi transformasi bangsa, pemahaman, keyakinan saya dan tim saya yang sekarang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju adalah bahwa pembangunan suatu bangsa, ya, di mana tujuannya adalah untuk mencapai kemerdekaan sejati, yaitu kemerdekaan sejati adalah di mana suatu rakyat, suatu bangsa bisa hidup dengan layak. Kemerdekaan sejati adalah di mana tidak boleh ada kemiskinan, tidak boleh ada kelaparan, tidak boleh ada kurang gizi di antara rakyat kita. Dan pembangunan suatu bangsa itu bukan suatu usaha semacam minum tablet. Suatu pembangunan bangsa, nation building, adalah proses puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun. Yang jelas kita sudah 78 tahun, sudah menuju 100 tahun, kan begitu. Dengan itu sebagai dasar, berarti kita harus membangun di atas apa yang sudah dibangun terlebih dahulu oleh pemimpin-pemimpin Indonesia dari masa ke masa. Ya, jadi apa yang kita nikmati hari ini menurut pemahaman saya, keyakinan saya, adalah hasil dari kepemimpinan zaman Bung Karno, kepemimpinan pada saat Bung Karno, bukan akibat Bung Karno tunggal. Tidak ada pembangunan bangsa yang tergantung satu orang, kan begitu kan? Ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Bung Syahrir, ada Sudirman, ada begitu banyak tokoh yang berkorban juga banyak. Ada Dan Mogot, ada Ngurah Rai, ribuan orang berkorban. Jadi, tapi kalau tidak ada generasi itu pembebas, ya kita mungkin tidak seperti ini. Bukan negara yang sebesar Indonesia, yang sekaya Indonesia, kalau bukan pemimpin-pemimpin kita pada zaman era itu, era perjuangan, era proklamasi, dan era perang kemerdekaan dan selanjutnya. Dan sesudah Bung Karno dengan kelebihan dan kekurangannya, era Pak Harto. Ya, jadi keberhasilan dan apa yang kita miliki banyak adalah harus diakui keberhasilan juga zamannya kepemimpinannya Pak Soeharto dengan kelebihan dan kekurangannya. Tetapi tidak dapat dipungkiri, ya kan, begitu banyak prestasi kita di zaman itu, terutama di bidang ekonomi. Kemudian sesudah itu, karena tuntutan demokratisasi, reformasi dan sebagainya, kita juga harus akui terobosan dan keberhasilan ataupun apa yang dirintis oleh Pak Habibie, walaupun sebentar, oleh Gus Dur, oleh Ibu Mega, oleh SBY, dan oleh Pak Jokowi. Jadi saya berpendapat bahwa
semua sumbangan-sumbangan mereka itu menghasilkan suatu landasan yang kuat, suatu fondasi untuk kita bisa benar-benar take off menjadi negara makmur, negara modern, negara sejahtera. Nah, itu yang dari hasil ini semua, dan yang saya paling merasakan adalah tentunya yang bisa dikatakan kepemimpinan dua presiden yang langsung selama ini, Pak Jokowi dan SBY. Bagaimanapun dari situlah Pak SBY presiden pertama yang dipilih direct election, dan bisa dikatakan mungkin presiden pertama yang menyelesaikan suatu masa terpilih secara utuh satu periode, dipilih lagi secara utuh satu periode. Jadi ini 10 tahun harus kita akui, ya kan? Kemudian sekarang Pak Jokowi terpilih 5 tahun satu periode, terpilih lagi dan akan selesaikan satu periode 5 tahun. Jadi ini bisa dikatakan 10 tahun, apapun dikatakan stabilitas. Jadi bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, ya, marilah kita, saya ajak selalu, marilah kita lihat sekeliling kita. Marilah kita nonton berita tiap malam di TV. Apa yang terjadi di Ukraina, apa yang terjadi di Gaza, apa yang terjadi di Libya, di Sudan, di Yaman. Mari kita lihat apa yang terjadi di Mali, di Chad. Perang, saudara, perang, saudara. Dan marilah kita sadar dan bersyukur bahwa akibat kearifan pemimpin-pemimpin kita selama sekian tahun, Indonesia masih seperti kita sekarang. Kita tidak dibom di ibu kota kita. Kita tidak hilang 20.000 warga negara dalam 2 bulan. 10.000 anak. Dan tiap hari dihujani. Kita tidak kehilangan rumah pekarangan kita sampai sekarang. Ini bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Ini yang saya menghimbau. Marilah kita semua sadar, apapun latar belakang kita, apapun visi kita, ya kan, bahwa kita berbeda, itu biasa. Dalam demokrasi perbedaan itu biasa. Tetapi marilah kita ingat nilai-nilai inti kita. Apa yang menyatukan kita? Apa yang memisahkan kita? Banyak. Tapi kalau cari apa yang menyatukan kita, satu, kita ingin hidup sebagai negara merdeka namanya Indonesia, yang terdiri dari banyak suku, banyak agama, banyak bahasa lain, berbeda-beda. Kita ingin hidup sebagai satu keluarga. Saya kira kalau kita sadar ini, dan kita berterima kasih bahwa dengan kearifan pemimpin-pemimpin kita, yang saya katakan kita terhindar sampai saat ini, minimal berapa, 10-20 tahun ini kita tidak terlibat dalam suatu perang dengan bangsa lain, dengan tetap. Padahal kita punya banyak masalah teritorial. Malaysia mengklaim wilayah kita, Vietnam mengklaim sebagian, dan sebagainya. Tapi, nah ini baru dengan stabilitas, dengan perdamaian, baru kita bisa membangun. Intinya kita negara sangat kaya, kekayaan kita luar biasa, ratusan tahun sudah diperes, sudah diisep kekayaan kita, masih seperti ini. Dan strategi ke depan, kenapa saya menyatu luar biasa dengan Pak Jokowi, karena bukan karena chemistry kita bekas pesaing, tapi tidak, karena visi beliau adalah sama dengan visi saya. Indonesia harus makmur, kekayaan kita harus di tangan kita sendiri, harus kita olah, dan kita tidak boleh izinkan Indonesia diambil kekayaannya terus
dengan tidak ada nilai tambah untuk rakyat kita. Berarti hilirisasi adalah kunci, salah satu kunci utama dari kemakmuran anak-anak dan cucu-cucu kita. Ini misi saya, ini perjuangan saya, dan inti daripada strategi pembangunan saya adalah itu. Mengelola, menjaga kekayaan kita, meneruskan hilirisasi, melanjutkan semua yang sudah dibangun oleh pendahulu kita, terutama Pak Jokowi, dan ya kan 10 tahun ini kan Pak Jokowi, plus 10 tahun Pak SBY, semua program-program yang sudah dilaksanakan, yang dirasakan oleh rakyat, kita teruskan, dan kita sempurnakan, dan kita perbaiki. Apakah ada kekurangan? Banyak. Apakah kita tidak puas? Apa kita sudah puas dengan yang kita sudah dihasilkan? Masalah demokrasi, masalah hukum, masalah apa kita puas? Tentunya kita tidak puas. Harus banyak yang kita perbaiki. Tapi marilah kita juga fair, marilah kita juga adil dalam menilai, marilah kita juga jangan kalau orang ada filosofi ajaran nenek moyang kita ya. Saya setengah Jawa jadi masih ada pengaruh filosofi Jawa ya. Jangan kita ojo dumeh, ojo adigang adigung adiguno ya. Marilah kita memaham dan mengerti bahwa negara kita sangat besar. Negara kita sangat besar. Kekurangan kita banyak, tapi itikat memperbaiki, niat memperbaiki ada, sudah terbukti. Sekarang inflasi kita salah satu terendah dalam sejarah Republik Indonesia. Yang tidak mudah. Pertumbuhan masih ada. Kita salah satu negara yang pertumbuhannya terbaik di Asia. Dan seterusnya. Nah, saya kira itu pembukaan yang utama. Nah, kalau program unggulan, saya yakin secara objektif, secara saintifik, saudara silakan bedah program Paslon nomor 2, program Koalisi Indonesia Maju, program Prabowo Gibran adalah menurut saya jawaban yang tepat. Indonesia bangkit, Indonesia makmur. Itu keyakinan saya secara ilmiah. Saya sudah kumpulkan otak-otak terbaik bangsa Indonesia, pakar-pakar terbaik. Kita ambil best practices dari mana-mana dan kita modeling, kita simulasi, dan kita percaya. Inti antara lain adalah salah satu program unggulan saya adalah memberi makan kepada semua anak Indonesia. Dan protein, susu terutama. Ini kami yakin adalah jawaban untuk segera menuntaskan masalah stunting, masalah kurang gizi. Pertama. Kedua, memperkuat dan meningkatkan kemampuan dan prestasi akademis generasi penerus kita. Ketiga, menyerap hasil produksi pertanian rakyat kita sendiri. Dengan program ini, dengan makan di tiap desa, tiap kecamatan, tiap kabupaten, tiap provinsi, kita yakini bahwa nanti tidak ada keluhan petani-petani kita, Pak, habis panen, hasil panen saya tidak diserap. Hasil panen saya tidak ada yang ambil, harga jatuh, barang-barang hasil panen saya busuk. Bahkan pernah dalam sejarah Republik Indonesia, susu peternak-peternak kita dibuang ke sungai. Kita harapkan tidak, karena akan diserap. Diserap oleh siapa? Diserap oleh anak-anak kita. Dengan demikian kita sudah hitung, ekonomi akan berkembang dengan sangat baik, pertumbuhan akan
akan meningkat, yang intinya adalah Indonesia akan mencapai tujuan-tujuannya, pertumbuhan menciptakan lapangan kerja, perbaikan gizi akan menimbulkan perbaikan kesehatan untuk semua anak-anak kita, peningkatan kecerdasan, otot dan otak, dan tulang yang kuat. Indonesia bisa bersaing menuju yang kita cita-citakan. Tujuannya adalah Indonesia negara maju yang akan menjadi negara produktif, bukan pasar untuk orang lain. Kita harus bikin mobil kita sendiri, motor kita sendiri, komputer kita sendiri, air condition kita sendiri. Semua kita harus produksi di Indonesia karena kita punya bahan bakunya, semuanya ada di Indonesia. Saya kira itu pembukaan saya. Banyak lagi program kita. Saya punya ada 8 yang kita sebut hasta, ya. Hasta Cita, 8 tujuan, 8 proyek, kemudian ada 17 program prioritas dan 8 program hasil cepat. Bukunya ada, nanti kita bagikan, ya. Baik, saya kira intinya itu, ya. Saya kira cukup sebagai pembukaan, dan saya persilakan kalau ada dialog ataupun pertanyaan untuk saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Prabowo. Saya memberi kesempatan pertama kepada Bang Timbo, ya. Kemarin ini Mbak Peti Fatima, silakan. Ibu Peti Fatima. Iya, udah bosan kalian dengar ya. Ini deg-degan banget ya disuruh yang pertama. Terima kasih Bang Henry. Selamat pagi Pak Prabowo. Salam kenal. Saya Peti Fatima dari Femina. Saya mendapatkan kesempatan untuk bertanya kepada Bapak. Mungkin pengen ngobrol-ngobrol aja mengenai perempuan, Pak. Saya melihat di visi misi Bapak di nomor 4, kami senang sekali ya kalau perempuan, karena di situ jelas paslon nomor 2 berbicara mengenai usaha-usaha untuk kesetaraan gender, kemudian juga peluang-peluang untuk perempuan lebih punya partisipasi yang baik dalam masyarakat, juga yang berkaitan dengan kesehatan dan lain-lainnya. Nah, pertanyaan saya Pak mengenai angkatan kerja perempuan. Jadi kalau kita lihat angkatan kerja perempuan di Indonesia ini sebenarnya belum terlalu baik angkanya. Kalau data BPS tuh bilang kira-kira kalau angkatan kerja baru itu hanya 54%, dibandingkan kalau laki-laki itu udah 82%. Jadi kalau dia udah lulus sekolah misalnya atau lulus dari pendidikan, mereka yang masuk ke bursa kerja itu perempuan tuh hanya sekitar 54%. Lalu kalau kita bicara juga soal posisi dia di dalam perusahaan misalnya atau di dalam tempat dia bekerja, ketika perempuan itu masuk ke manajemen, itu sisanya cuma kurang dari 30%. Jadi memang banyak faktor ya kenapa perempuan itu belum kompetitif dalam tanda kutip di dalam bursa mungkin kerja kita. Mungkin dipersingkat aja. Ya, faktor budaya, kemudian juga ada faktor role models yang kurang. Lalu kemudian kalau praktis misalnya data McKinsey bilang bagaimanapun kalau tempat kerja itu jauh dari rumah tinggal dia dan transportasi itu tidak memadai, itu mengurangi kemungkinan perempuan untuk masuk ke bursa kerja. Pertanyaan saya sederhana Pak, karena sudah masuk ke dalam visi misi, bagaimana pandangan leadership Bapak jika nanti Bapak juga terpilih menjadi presiden untuk kita bisa memperbaiki ini secara strategik dalam 5 sampai 10 tahun gitu. Karena kita lihat sekarang itu banyak usahanya tapi sporadik. Padahal kita tahu semua orang bicara 2030 dan bicara 2045 kalau dalam tataran dunia.
Mungkin itu aja. Terima kasih Pak Prabowo. Silakanlah. Baik, masalah kesetaraan gender ya, kalau saya lihat bahwa Indonesia termasuk yang menurut saya lumayan prestasinya. Yang jelas kalau kita lihat, Ketua DPR kita perempuan, Menteri Keuangan kita perempuan, Menteri Luar Negeri kita perempuan. Iya. Ya, beberapa pimpinan partai politik perempuan. Jadi di Indonesia tidak ada semacam halangan tertutup untuk perempuan meraih prestasi tertinggi. Jadi kalau menurut saya, kalau dibandingkan dengan beberapa negara lain, kita termasuk yang lumayan, walaupun tentunya kita tahu dan kita sadar bahwa perempuan mengalami handicap atau mengalami rintangan yang lebih daripada laki-laki, ya, karena mungkin tradisi, adat, ya kan. Sebagai contoh begini, di bidang politik, kita ingin memberi tempat lebih banyak kepada calon-calon perempuan, tapi sering suaminya tidak mengizinkan istrinya kampanye jauh-jauh dari rumah. Suaminya tidak izinkan. Iya loh. Ya, kedua, orang kalau dia masih muda, orang tuanya tidak mengizinkan. Ketiga, dia merasa tanggung jawab untuk jaga anaknya. Kadang-kadang kampanye itu harus ke desa-desa, ke kampung-kampung. Ini yang kita mengalami, yang saya alami. Ya, akhirnya nanti tuduhan dinasti lagi, ya kan? Karena sering. Jadi karena bapaknya politisi, ibunya sudah tahu hidup sebagai istri politisi, anaknya yang perempuan kadang-kadang diizinkan. Jadi memang ada fenomena, ya kan? Bapak caleg di DPR RI, nanti anaknya di provinsi, karena nyari ini memang masalahnya. Kita tawarkan, kadang-kadang kasihan ibu-ibu itu, ya kan? Aduh, saya dilarang oleh suami saya, atau dia sendiri yang merasa tanggung jawab sebagai ibu. Karena dia merasa saya harus besarkan anak saya dulu, sampai anak saya aman. Ya, ini masalah kultural. Tapi bagi kita, saya kira pemimpin bangsa tidak pernah ada masalah dengan perempuan untuk maju. Sebagai contoh, kita pernah punya presiden wanita, tidak ada masalah. Panglima tertinggi kita pernah ada presiden wanita. Sekarang aja ketua DPR perempuan, ketua Komisi 1 Pertahanan yang suka suka manggil-manggil saya. Iya kan? Ya, jadi power itu, perempuan tuh ternyata banyak power di Indonesia, Bu. Iya kan? Dan kadang-kadang powernya itu ya tidak kelihatan. Jadi menurut saya, sebagai contoh, kuncinya, Bu, adalah pendidikan. Yang jelas di lembaga-lembaga pendidikan sekarang yang jelas yang saya bina, kita buka. Asal lulus ujian, asal memenuhi syarat akademis, masuk. Dan sekarang banyak mahasiswi bidang matematika, bidang biologi, kimia, kedokteran, bidang teknik mesin dan sebagainya itu sekarang muncul di mana-mana. Jadi saya percaya tidak lama lagi pemimpin perempuan akan lebih menonjol. Di bidang bisnis, itu biasanya kalau perusahaan-perusahaan itu agak berbeda karena ada kalau yang swasta banyak dipengaruhi oleh keluarga. Tapi banyak sekarang CEO yang perempuan. Iya kan?
Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Satu lagi, silakan Marah satu. Enggak, Marah satu. Singkat aja ya. Tes. Ya, terima kasih Pak Prabowo. Bapak tadi menjelaskan tentang pemberian makan gratis dan susu. Itu sangat menarik dan menggiurkan banyak orang. Tapi beberapa ekonom mempersoalkan, pertama Pak, satu, kalau itu di total sekitar 440 triliun makan gratis dan susu itu bagaimana mengaturnya, sementara Bapak sendiri dan tim kampanyenya juga ikut mendukung IKN, jumlahnya juga hampir seperti itu. Jadi dari skala perhitungan APBN kami ingin dapat penjelasan itu. Yang kedua, susu ini masih sebuah persoalan juga. Apakah susu itu yang dimaksud adalah susu cair, pasturasi, atau mungkin susu kemasan, UHT, yang banyak dibagi-bagikan oleh Mas Gibran. Dua-duanya setelah dipelajari masih banyak kekurangan. Produksinya kita nggak mampu, Pak. Jadi berapa peternak mengatakan itu yang senang kalau UHT itu adalah para peternak yang ada di luar negeri, Selandia Baru dan lain-lain. Sementara kami sendiri belum bisa ngapa-ngapain karena remah. Yang kedua itu ya Paknya, bagaimana tuh nanti mengatur supaya kebijakan Bapak yang bagus dan menggiurkan ini tidak menguntungkan pihak asing. Karena itu konsisten dengan Bapak untuk kita mengurus diri sendiri kita dan membiayai diri kita sendiri dengan kekuatan kita sendiri, kemandirian. Itu akan semuanya dukung, cuman realisasinya masih banyak yang dipertanyakan. Itu dua Pak pertanyaan yang saya pertanyakan. Terima kasih. Silakan. Baik, pertanyaan yang wajar. Jadi kalau susu ya, yang paling baik dan paling sehat adalah susu yang tentunya langsung dari sapi. Ya. Yang kemasan-kemasan mungkin kebanyakan adalah ada pengawet dan mungkin gulanya terlalu banyak dan sebagainya. Jadi, saudara, masalahnya adalah punya kehendak atau tidak kita kasih susu yang sehat untuk anak-anak kita. Masalahnya itu pertama itu. Kalau kita punya kehendak, ya kita harus perbanyak kita punya populasi sapi di Indonesia. Ya kan? Dan ini sebetulnya dulu waktu zaman Orde Baru ini sebetulnya sebagian sudah dilaksanakan. Jadi dulu ada regulasi, ya kan, yang orang-orang banyak tidak suka, orang luar negeri, bahwa ada kewajiban perusahaan-perusahaan yang import ya untuk beli susu dari peternak kita sampai produksi susu Indonesia dari dalam negeri 50% dari konsumsi. Tapi dengan sistem liberalisasi yang kayak begini, sekarang sudah mungkin produksi dalam negeri mungkin tinggal, yang terakhir saya dengar, tolong dicek ya, mungkin saya keliru, saya dengar tinggal 15%. Karena tidak diwajibkan. Ya. Ya persis. Jadi sekarang saya katakan, kita punya will enggak? Kita punya kehendak politik atau tidak? Ya. Kalau kita punya kehendak politik, ya sudah, untuk 1, 2, 3, 4 tahun kita beli sapinya. Kita kembangkan di Indonesia. Yeah. Satu sapi dari Brazil sekarang memang jauh, 40 hari, itu harganya $2.500 sampai di Indonesia. Kalau dari India mungkin hanya 20 hari dan harganya saya kira memadai. India lebih banyak, kita bisa import. Kita butuh untuk kasih susu ke anak-anak kita, ya kan? 82 juta anak. Kalau mereka minum
500 cc, ya kan? Kita butuh berarti sekitar 40 juta liter. Berarti kita minimal perlu sapi perah ya minimal mungkin 2,5 juta. Jadi kita mungkin harus import 1 juta atau 1,5 juta sapi. Dalam 2 tahun dia akan melahirkan, kita akan punya 3 juta. Kira-kira begitu ya. Kira-kira strategi kita begitu. Jadi ini tidak instan, tapi ada will nggak? Punya kehendak nggak? Penting nggak anak-anak kita kasih gizi? Dan kita sudah ada berapa eksperimen dilakukan di sebuah sekolah waktu itu dikasih 1 minggu 5 hari kerja dikasih 3 telur protein. Tiap 2 hari 1 telur. Setelah 6 bulan semua nilai akademisnya naik. Jadi ini terbukti. Anak-anak kita harus kita intervensi sekarang. Kita tidak bisa bicara teori-teori, ya kan? Kita tidak bisa bicara terlalu banyak teori. Anak-anak kita, apalagi anaknya orang yang ekonomi lemah, kita harus berpihak sekarang. We cannot wait, ya kan? Itu jawaban saya. Jadi kita sudah hitung semua. Ini bukan soal menggiurkan, Pak. Ini soal vital. Ini soal necessity. Ini soal masa depan bangsa. Kalau Bapak sekarang periksa angka-angka akademis anak-anak kita yang diukur oleh PISA, mungkin kita sedih. Pak. Saya dengar, ini tolong dicek. Dalam 1000 universitas terbaik di dunia, nggak tahu ada Universitas Indonesia masuk atau tidak. 1000, ada berapa? UI itu peringkat 457 masalah. Ya turun dicek kembali. Ya, mudah-mudahan. Tapi Bapak pernah dengar PISA? Iya. Ya. This is vital necessity, Pak, menurut saya. Ya. Saya ini keyakinan saya. Ini keyakinan saya. UGM juga masuk. Iya. Juga masuk. Ya makanya ini dan ini doable, ini feasible. Memang kelihatan kedengarannya 440 T besar, ya kan? Tapi Indonesia punya kemampuan. Ya sekarang aja APBN kita sekarang aja untuk bantuan sosial itu mendekati 500 triliun. Kemudian anggaran untuk pendidikan itu 600 triliun. Kemudian jadi yang saya tanya adalah kalau kita kasih makan untuk anak-anak kita, ini boleh tergolong bantuan sosial atau tidak? Boleh nggak tergolong bantuan sosial? Yang kedua, ini boleh tergolong pendidikan atau tidak? Kasih makan di sekolah. Belum peningkatan penghasilan kita kalau kita perbaiki sistem penerimaan pajak dan penerimaan non pajak. Sekarang kita punya tax ratio itu sekitar 12%. Penerimaan revenue dari pajak, cukai dan semua dari itu sekitar, kalau tidak salah saya datanya ada, itu sekitar 12%. Vietnam 18%. Thailand 18%. Bahkan ada sekarang ada versi yang sebetulnya Thailand dan sudah di atas 18%. Tiap 1% meningkat penerimaan negara, tiap 1% itu adalah 15 miliar dolar. Jadi kalau kita bisa sama dengan Vietnam dan Thailand 18%, berarti kan kita harus naik 6%. 6 kali 15, 90 miliar dolar ekstra.
Dan ini sedang dikerjakan pemerintah, komputerisasi dan sebagainya, efisiensi dan sebagainya. Kita bisa kok Pak, kita punya potensi luar biasa. Potensi kita luar biasa. Jadi banyak peluang yang ada. Jadi saya sangat optimis bahwa kita mampu untuk membiayai itu. Soal IKN nilainya kan kedengaran besar, ya. Sama kan? 400 triliun, 30 miliar dolar. Apakah 1 tahun? Apakah 5 tahun? Apakah 10 tahun? Sekarang, kalau kita bangun itu dalam 15 tahun, itu kan 1,5 miliar dolar 1 tahun, Pak. Anggaran kita untuk infrastruktur sekarang aja juga mendekati 300 triliun kalau tidak salah dalam APBN yang sekarang, ya. 12 miliar dolar. Apakah IKN bukan infrastruktur? Jadi we can manage it. Kita jangan termakan, ya, suatu brainwashing bahwa Indonesia negara miskin. Negara Indonesia tidak mampu. Orang Indonesia tidak bisa manage. Pemimpin-pemimpin Indonesia korup semua. Kita nggak mampu bikin apa-apa. Itu adalah inferiority complex. Itu adalah minderwaardigheid complex yang dicuci otak kita oleh Belanda dan negara Barat. Maaf saya harus bicara itu. Saya tidak anti asing. Saya dibesarkan di Barat. Saya kagum sama Barat. Hanya Barat sering hanya mikir Barat sendiri. Iya. Ya kan? Waktu saya ditanya orang-orang Eropa, ya, duta besar Eropa itu, what do you think of Europe? Oh, we love Europe. The problem is Europe sometimes do not love us. Iya kan? Hah? Kita hormat sama mereka, kita terima mereka. Iya. Mas Marah, kita berapa puluh tahun kita izinkan Mercedes, Iya. BMW, ya, Volkswagen, produk-produk mereka kita boleh kamu jual di kita. Hah? Kita mau jual kelapa sawit, nggak boleh. Sekarang mereka persoalkan kopi kita, teh kita. Iya. Aduh, bagaimana, ya kan? Habis itu dia bilang nggak bisa karena kamu merusak hutan untuk lingkungan. iya kan, tanam kopimu kau rusak hutan. Saya bilang ke mereka, yang suruh kita tanam kopi teh kalian. Londo-londo datang ke kita, ya kan? Suruh tanam kopi, tanam teh, tanam ini semua. Belanda. Suruh kita rusak hutan kita. Sekarang dia tanya, nggak boleh. Aduh, come on, ya kan? Yang sedih lagi apa ya? Jepang. Berapa puluh tahun kita izinkan Toyota, Suzuki, Daihatsu. apa itu? Daihatsu, semua boleh jual kita. Mitsubishi. Kita mau jual pisang. Pisang. Mas marah? Nggak boleh. Pisang tapi sekarang. Jadi waktu saya ditanya, oh what about free trade? Ya kan, duta besar juga, free trade. Ya, Anda sekarang larang, nikel nggak boleh free trade. Saya bilang, yes, we agree, we want free trade, but we want fair trade. Iya. Kita minta yang adil dong. You boleh jual produk kamu yang mahal-mahal, saya mau jual pisang nggak boleh. Saya bilang, Indonesia ini 280 juta. Kita bukan anak kecil lagi, ya kan? Masa kita suruh jual bahan baku kita murah-murah, ya kan? Kemudian boksit kita suruh jual gelondongan, jadi aluminium, jadi mobil, jadi pesawat terbang, jadi televisi, kita beli ke sini. Bayarnya 40 kali. Enggak, sekarang bikin pabrik di Indonesia. Kita butuh lapangan kerja. Anak-anak kita punya hak untuk hidup layak. Kita tidak mau jadi bangsa UMR terus. Saya kira itu yang jawab saya. Jadi
kita optimis. Masa depan kita gemilang untuk anak-anak kita dan ya kan? Mudah-mudahan kita bisa masih ada melihat Indonesia seperti itu. Itu cita-cita saya. Saya bisa 15 menit lagi. Oke. Ini sebentar. Timbo. Ya udah. Saya kalau visi Bapak saya Bapak. Ya. Yang saya mau tanya komitmen Bapak sebagai presiden terhadap kemerdekaan pers nanti, Pak. Oke, saya jawab. Terakhir, Pak. Ya. Saya jawab ya. Begini. Saudara-saudara, saya orang yang percaya dengan demokrasi. Iya. Saya kira saya sudah buktikan komitmen saya sama demokrasi. Iya kan? Iya. Saya dulu tentara, dulu banyak menuduh saya ini itu mau kudeta, ya kan? Ya, tapi saya tidak kudeta, ya kan? Berkali-kali, nggak tahu muka saya muka kudeta kali ini. Tapi tidak, saya percaya demokrasi. Saya ikut proses demokrasi sekian puluh tahun, ya kan? Saya ikut konvensi di Golkar. Waktu di situ saya lihat beberapa nilai nggak cocok sama saya bikin partai baru. Dari setapak demi setapak, saya ikut pemilu sudah keberapa kali ini? Sekali 2009 sebagai calon wakil presiden Ibu Mega. Habis itu sebagai capres, ya kan? Capres lagi. Jadi capres lagi. Sekarang ini. 2 kali kalah, ya kan? Habis itu sekarang keempat kali. Saya percaya dengan proses demokrasi. Elemen dari demokrasi pertama adalah pemilihan umum. Ya. Rakyat harus bisa memilih pemimpin. Yang kedua adalah kebebasan pers. Kebebasan pers itu adalah check and balance. Itu untuk mengendalikan si penguasa. Dan dengan kebebasan, dengan pers yang dinamis, pers yang kalau perlu keras, kadang-kadang sakit hati kita baca, ya kan? Tapi itu juga mengendalikan kita. Itu memberitahu kita, oh, there's something wrong. Ada masalah di negara kita, ya kan? Sering dikatakan suatu negara yang persnya kuat tidak ada kelaparan. Itu salah satu, ya. Karena begitu ada kelaparan, tak, semua tahu, langsung bantu. Kita kalau sekarang ada pers yang kuat, banjir di suatu, kita tahu, oh ini lagi susah, kita bantu, ya kan? Ada. Jadi saya juga menikmati. Kalau saya tidak mungkin saya di sini tanpa pers yang bebas. Partai saya bisa berkembang karena ada kebebasan pers. Menurut saya pers adalah faktor demokratisasi. Kan benar kan? Kan itu situasinya begitu. Dan maaf ya, sekarang saya juga jelek-jelek begini ya kita punya koran juga. Walaupun oblaknya nggak banyak, ya kan? Kadang-kadang saking nggak banyaknya kita bagi-bagi aja gitu. Jangan gitu dong. Ada majalah, sekarang ada televisi. Dan saya ini bagi buku saya sekarang ke bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah. Ya kan? Tapi tanda tangan dong, Pak. Nanti saya tanda tangan kalau ada waktu. Itu loh kan dikirim, disusul itunya semua. Tapi mungkin karena buku saya kurang cepat laku, jadi saya bagi-bagi aja. Oke. Iya kan? Mahal, mana mahal? Mahal 300.000. 150, Pak. Hah? Mahal. Berapa? 350. 350. Iya, toko bukunya harus ada margin dong. Ya kan? Hah? Ini Gramedia, Pak. Kompas. Gramedia. Iya. Kompas. Enggak, sebetulnya itu enggak mahal loh sebetulnya itu kan. Hah? Fotonya banyak. Jadi bapak-bapak sekalian, saya ini tahu saya harus berangkat ini karena Ya, saya ini siap. Saya ini ya kan disiplin. Saya takut kalau dipanggil atasan saya terlambat, ya kan? Aduh. Tapi saya senang diskusi terus aja. Ya. Ya. Nanti kapan ya saya yang undang deh. Kita tepuk tangan. Ya. Siapa? Saya undang, kita diskusi. Ya boleh, Pak. Ya. Boleh, Pak. Saya orang yang senang diskusi. Oh. Benar nggak?
Iya, boleh ke Hambalang, boleh di mana aja, ya. Oke, kita Ya. catat Pak. Terima kasih ya. Iya Pak. Terima kasih semuanya. Ya, matur nuwun semuanya. Ya. Terima kasih. Foto bareng-bareng Pak. Foto pertama Pak. Tuh, saya harus berangkat nih. Foto-foto satu kali Satu Pak. kali ya. Satu cepret. Ibu ini udah lulus ya? Iya, iya. Ayo sini. Ya ikut kursus strategi. Ayo, oke udah. Strategi Siapa yang perang. foto nih? Ah, ini udah banyak. Ini Yanto. Yanto sini toh. Satu-satunya Ayo toh, sini Ya. toh udah. Maju toh. Geser dikit. Bu ini satu-satunya perempuan dan satu-satu pemret ya. Satu-satunya Satu-satunya pemret. Satu-satunya Uni. Ayo. Agak bungkuk. Oh, ya. Dekat dikit. Nanti Pak, dikerok. tapi boleh Iya, Pak, oke. diundang Pak, ini kurang waktunya Pak. iya benar saya sih Hitung ya. Hitung. Satu, Banyak aja. 2, 3. Terima kasih. oke. Terima kasih. Terima kasih. Pak. Matur nuwun semuanya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak. Relax sekali Bapak hari ini. Mana?